Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Junaidan Rusadi. Sekarang saya mau mengobrolkan atau membicarakan tentang stabilizer roller buat STO. Macam-macam ya sob. Ini yang berdasarkan yang saya pakai aja. Kalau ada beberapa yang saya juga nggak pakai karena bikinnya agak ribet. Ini yang simple dan saya bisa bikin sendiri. Saya punya bahannya itu kayak gini. Yang pertama, ini yang dari kecil aja dulu ya. Ini yang paling kecil itu, ini kan roller untuk 9 sama 9/8 apa berapa ya ini? Oh, 8 kayak 9/8. Ini roller 9/8 ini menggunakan busing kalau namanya, kalau nggak salah. Ini velg yang aluminium, asnya itu loh, as untuk masuk asnya di velg pakai ini. Ini kita ukur berapa ini? Ini anggap aja ini 7 mili. Nah, sedangkan ini tadi 8 mili. Biasanya saya pakai ini. Tapi ini nggak jarang juga. Ini dipasang di sini. Untuk roller 13 ini biasanya juga sering ada yang pakai juga. Tergantung kebutuhan. Dari yang terkecil udah kita naik untuk roller 13. Ini biasanya untuk ngirit kita pakai ini. Ya, ini didapat dari velg small. Kita bisa ambil ini, terus kita potong ini. Kita potong palangnya ini, kita dapat kecil. Ini kecilnya segini, berapa mili ya ini ya, pokoknya kalau untuk diameter 13 aman lah. Nah, untuk diameter roller 13 aman. Ini bisa kita pakai juga untuk roller 19 di belakang ini bahannya plastik ya, PP, bahannya PP sama kayak ini PP, ini PP. Selanjutnya untuk masih di roller 13 itu sebenarnya banyak. Oh ya, ini tadi nih, ini 11 mili. Ini bukan bawaan sih, ini part dari Tamiya sendiri. Kita beli part tersendiri, maksudnya gini loh, kita beli yang di keteng. Ini ada 11 mili, ada 15 mili, ada 17 mili ya, tapi ini enggak satu wadah ini. Jadi kita beli kayaknya ini yang besar sama besar, yang kecil sama kecil, kalau nggak salah gitu. Kalau enggak yang 11 sama 15 ini jadi satu pak, yang ini tersendiri. Selanjutnya, tapi ini jarang tak pakai sob. Saya sering pakainya ini ngirit sob. Ini kalau pengen yang lebih wow lagi, kita pakai yang karbon. Bisa pakai dari Jet Black nih velgnya tuh. Kayak gini. Oke. Selanjutnya udah, kita lanjut ke, ada yang bikin kayak gini juga sob, dari Corona, tapi bagusnya pakai yang karbon. Karbon, pakai Corona karbon. Giginya ini geriginya ini kita hilangkan, kita halus terus kita pasang di sini ya, hampir sama kayak gini pemasangannya. Sekali ini tadi tinggal nutup gini ya, udah selesai. Terus ada lagi nih, ini dari velg fin, anggap aja fin velg disk yang buntet, yang full buntet, hampir kayak gini bentuknya. Tak bikin jadi kayak gini nih, pasang sini, ini naik nih. Nah, bedanya sob, kalau ini yang tipis-tipis kayak gini, kayak Corona ini tadi, sama ini kalau dipasang tuh kurang naik, kurang tinggi. Nah, kalau ini kan tinggi. Ini bautnya sama ya, panjangnya dia sampai sini, dia cuma sampai sini, tapi kan dia lebih tinggi. Sama, kalau ini kita pasang juga segini tingginya tuh. Jadi kita bisa dapat ya, lebih tinggi itu lebih bagus ya. Bagusnya sih pas ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Terus kita masih ke roller 13, singgir ke shop. Nih, roller 13 ada yang pakai juga ini. Ini jelas diameternya 12, karena ini 13, ini 12. Ini kita hilangin yang ini 13-nya. Kita pangkas, kita potong, lalu dihaluskan, tiriskan, lalu dipasang. Set. Tapi ini butuh baut dari atas. Ini kok baut mur. Kita pasang mur dari atas. Saya pasang mur kayak gini dari atas biar kekunci. Selanjutnya apalagi ya, untuk 15 ya, ini tadi yang 15, paling untuk roller 17 kita pakai ini. Tapi roller 17 juga pakai diameter 13 atau 12 sih masih aman. Ini tadi berapa ya sob? Ini tadi ya 11 lah,
11 lebih dikit masih aman kalau dipakai kalau untuk yang di 13 nya. Kalau yang di 12 nya kayaknya bahaya, terlalu mepet dari rollernya. Selanjutnya kita ke 19 ya. 19 ini tadi sudah jelas ada ini yang dari velg small, diameter small itu nih contohnya, ini small diameter velgnya itu 17,35. Jadi untuk roller 19 sih aman. Selanjutnya ini ada yang model kayak gini velgnya. Lalu yang saya pakai ini dari ini. Ini beli pisah ini, part tambahan ini karbon PACF, ini karbon biar lebih awet, karena nanti yang sering rusak itu di bagian sini dol. Ini kayak gini kita potong, bukan dipotong sih, kalau enaknya sih pakai buat bubut ban. Saya biasa pakai buat bubut ban, pasang as, puterin ya kayak bubut ban biasanya itu. Kalau enggak ya pasang di mobil Tamiya pakai gear yang torsi 4:1, terus dinamonya yang torsi juga, yang kenceng lah, yang kenceng tapi yang torsi gitu. Pasang sini terus kita main pakai cutter atau pakai amplas juga bisa. Tapi kalau yang karbon kayaknya susah. Yang karbon itu paling enggak ya pakai alat bubut ban kayak gini lah. Yes. Itu ini contoh nih, kalau dol itu ini muter terus nih, nggak ngunci, nggak mentok. Kalau yang ini mentok nih, tuh ini masih aman. Tuh, nah ini dol. Tuh kita bikin baru. Tinggi apa tebalnya ini juga senengan sih. Ada yang ini kelihatan pendelnya ini nih, dikit nih loh, kelihatan nggak? Nih loh, kalau ini kelihatan. Ada yang kelihatan pendelnya ini, ada yang ngepres, ada yang nggak kelihatan. Nih, ini nggak kelihatan nih. Jadi dia lebih tinggi. Tapi ada yang ininya dinaik lagi, dipotongnya naik lagi, ngepres naik. Ya settingan ini kesenangan lah. Nah, normalnya tebelnya segini normalnya. Ini tadi. Jadi ini kita pangkas bawah sama atas. Kita ambil tengah-tengahnya sekitar segini nih. Oke, sebenarnya ada lagi sih yang untuk apa ya? Biasanya para STO main itu dari karbon untuk depan 13 itu dari busing apa ya namanya, lubang roda NT karbon depan itu, terus dimasukin ini apa ya ini, bosnya sini lah istilahnya, bosnya senternya ini dipotong kan. Kalau buat suspensi diambil ininya dimasukin, terus wes ngono kalah sob. Anggap aja kayak gini nih, terus tengahnya pakai ini, tapi yang ininya karbon dari NT karbon ini. Tapi aku belum bikin, nanti kalau udah karbonnya butuh ganti paling juga bikin gitu. Sementara belum ada race, belum ada kebutuhan. Oh iya, ada satu lagi yang lupa, ini juga untuk ini multi brake set for MS Assist. Ini diambil ini, namanya apa nih, pokoknya ininya dipasang untuk stabilizer 13 mili ini aman nih. Oke, cocok ini. Kalau 19 sih enggak, kalau 19 sih enggak. 19 rata-rata untuk racer Indonesia pakainya ini. Oh iya, ini jangan ditipis ke banget atau banyak terlalu tipis. Yang ini masih tebel tadi, mana ini masih tebel. Ini tak tipis ke, ini kan kelihatan tuh beda tebelnya dindingnya ini. Tuh tebel yang ini kalau terlalu tipis nih pecah nih. Tuh kelihatan enggak sob? Ini loh, tuh kayak gini. Resikonya ini, resiko pecah sama dol. Jadi kalau bisa ya diameternya tetap 17,5. Kalau ini normalnya nih 17,5 lah normalnya. Kalau ini udah tak kepras dikit kemarin, berapa ini tuh 17 kecil, jadi dia lebih tipis lagi tapi ya rentan. Nah kalau ini masih aman ini pas ya, lama-lama kekikis sob. 17,5 ya, pokoknya dari aslinya nggak usah dipapas lah, nggak usah dikecilin biar masih tetap tebel, tetap kuat. Wes gitu aja sob, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu, oke? Kalian istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.